Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ida Ayu Fatihah Bila Cinta Virginia Zelani dengan NIM J04012511047. Berasal dari Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor, jurusan Komunikasi Digital dan Media. Di sini saya akan menjelaskan analisis saya terkait film The Social Dilemma. Sebelum itu, aku mau nanya dulu nih, kira-kira berapa jam sih waktu yang kita habiskan untuk mengkonsumsi media sosial dalam satu hari? Pastinya lebih dari 5 jam bukan? Atau bahkan belasan jam atau bahkan puluhan jam. Nah, kalian tahu gak sih, media sosial yang setiap hari kita konsumsi itu tuh memiliki satu hal yang mengerikan. Itu namanya adalah algoritma. Nah, di dalam film The Social Dilemma ini, algoritma itu digambarkan ketika kita mengkonsumsi konten-konten yang kita suka. Dan algoritma di sini berperan sebagai penyaring gitu. Jadi, dia itu membaca setiap klik, durasi tonton, dan interaksi kita. Nah, algoritma ini bekerja untuk memprediksi atau mempengaruhi perilaku pengguna. Tujuannya apa sih? Nah, tujuannya itu adalah ketika kita memusatkan atau mempertahankan perhatian kita pada suatu platform dalam waktu yang cukup lama, platform tersebut itu tuh bakalan mendapatkan keuntungan. Jadi tujuannya begitu, untuk mempertahankan perhatian kita sehingga platform tersebut mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu muncullah dua fenomena yang namanya filter bubble dan echo chamber. Kalau filter bubble kurang lebih pengertiannya atau kondisinya itu mirip kayak pengertian dari algoritma yang saya jelaskan tadi. Nah, untuk sisi negatifnya, ketika kita dikasih konten sesuai dengan preferensi kita, sesuai dengan apa yang kita suka, tentunya itu akan mempersempit sudut pandang kita, sehingga sudut pandang kita tuh hanya satu. Kita nggak bisa ngelihat dari sudut pandang lain gitu, karena informasi kita terbatas. Gimana kita mau dapat informasi kalau ternyata algoritma itu selalu ngasih informasi yang kita suka terus menerus begitu. Lalu selanjutnya adalah echo chamber. Echo chamber ini nih seperti digambarkan dalam jangka panjangnya. Nah, dalam echo chamber ini, algoritma dalam echo chamber ini nih lebih cenderung memprioritaskan konten-konten yang memicu emosi gitu. Karena itulah kenapa echo chamber ini disebut menjadi terusannya filter bubble, yaitu sebagai istilahnya jangka panjangnya, karena perhatian kita itu tuh cenderung lebih lama begitu. Nah, selain itu juga ada juga yang namanya dampak psikologisnya. Apa aja sih dampak psikologisnya? Yaitu adalah perilaku yang seiring berjalannya waktu bakalan berubah. Lalu juga kita lebih sering menggunakan atau istilahnya kecanduan main ponsel karena algoritma tadi. Terus juga kita lebih bergantung yang namanya notifikasi, like, atau komentar.